Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Roni SPDI, Guru MTS Negeri 2 Pemalang yang beralamat di Jalan Pemuda, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2022, UIN Raden Masaid, Surakarta, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menayangkan video PPL 1 RPP 2 dengan tema meningkatkan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir, dengan subtema Quran Surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, kabarnya anak-anakku sekalian kelas 7 yang luar biasa? Baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Istaidu awalu bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril wahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Setelah kita berdoa, kita lanjutkan membaca Asmaul Husna sebagai pembiasaan setiap hari. Siap ya? Siap. Oke, bersama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
akan Bapak cek kehadiran satu persatu ya. Adrian Rudiansyah Putra, Ainur Mustaqim, Alfian Fauzi Akbar, Asyifa Hamsa Regina Putri, David, Dea Irma Atika, Desin Nur Munafi, Dia Rahma Hasnawati, Duratul Hikmah, Evelyn Valentieri, Fatih Jamalulai, Gemala Mayan Pujiastuti, Ayu Mulandari, Ida Mumtaza, Ilham Syarif Hidayatullah, Kaisa Aura Putri, Masna Anja Nadifa, Melvin Firmansyah, Min Hayatil Aula, Muhammad Iqbal Rifai, Muhammad Ardis Al-Farazi, Muhammad Evan Fernanda, Musa, Rehan Setia Bintang Wiguna, Rangga Ardiansyah Saputra, Ridho Maulana, Pindah. Sadita Alinda, Seno Maulana, Slamet Bayu Samudra, Tisa Monica Velen, Yufar Afrianto. Selanjutnya, sebagai penguatan pendidikan karakter, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Siap ya? Siap ya? Untuk lagu kebangsaan kali ini, kita akan diiringi dengan musik gitar biar lebih menarik. Oke? Oke? Saluti
Baiklah, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran hari ini kalian siap untuk mengikutinya ya? Siap? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba kita mengulang lagi pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu itu tentang apa juga judulnya? Surat Asy-Syams. Ada yang hafal dan siap mempresentasikan? Siap membaca? Oke, Evan coba berdiri baca Quran surat Asy-Syams. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yasaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Oke, cukup. Ya. Luar biasa, beri aplaus untuk Evan. Sudah mempelajari Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan alhamdulillah sudah hafal ya. Quran surat Asy-Syams itu tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Nah, kita selanjutnya akan mempelajari bab yang terbaru, yaitu isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Siapa yang bisa hafal Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11? Ada yang tahu Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11? Quran surat Al-Lail itu termasuk golongan surat Makkiyah atau Madaniyah? Coba. Makkiyah. Betul? Oke, luar biasa. Tepuk tangan kita semuanya. Baiklah, agar kita lebih fokus mengikuti pelajaran yang baru pada hari ini, kita tepuk semangat dan tepuk hebat. Coba saya minta kalian berdiri semuanya. Ya, enggak masuk. Siap ya? Oke. Tangan siap? Tepuk semangat. Satu lagi, tepuk hebat. Aku, kamu, kita, 7 hebat. Alhamdulillah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran yang baru pada hari ini. Setelah kita mempelajari Quran surat Al-Lail, kita mempelajari surat Al-Lail itu tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Berarti kita dituntut untuk menjadi orang yang dermawan, gemar bersedekah. Akan Bapak tayangkan gambar berkaitan dengan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Coba kalian amati, kalian dilihat, diamati, kemudian kalian bisa mengaitkan gambar itu dengan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Baiklah. Coba kalian lihat di depan layar. Silakan. Coba kalian ada yang bisa menangkap atau mengaitkan gambar itu dengan tema kita pada hari ini, Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 tidak? Ada yang bisa mengaitkan gambar itu dengan Quran surat Al-Lail? Coba. Oh ya, Ainur coba. Itu rumah orang yang dermawan, Pak. Rumah orang yang Dermawan. dermawan. Kok tahu orang yang dermawan? Tadi Bapak bilang terkena bencana tsunami
Tapi tidak roboh rumahnya. Iya, tidak roboh karena yang punya orang dermawan. Iya, bagus. Ya, perhatikan di depan layar. Sebelum kita mempelajari, kalian harus mengetahui kompetensi dasar dari tema pada hari ini, yaitu satu, menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Kemudian untuk nilai keterampilannya mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Adapun tujuan pembelajaran tema pada hari ini, silakan kalian lihat di papan layar monitor. Tujuan pembelajaran sesuai dengan IPK, yaitu ada 8. Yang pertama, setelah kalian melihat, mendengar, dan nanti menirukan ayat-ayat, kalian dapat membaca Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dengan benar dan lancar. Kedua, dapat mengartikan Quran surat Al-Lail dengan tepat. Ketiga, menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Lail dengan benar. Keempat, dapat menguraikan isi kandungan dengan tepat. 5, mengaitkan isi kandungan Quran surat Al-Lail dengan tepat. Keenam, dapat merencanakan sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dengan tepat. Yang ketujuh, ini keterampilan. Setelah kalian mengamati, nanti dapat mempraktekkan atau mendemonstrasikan hafalan kalian Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dengan benar. Dan yang terakhir, 8, dapat mengelola fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan Allah sebagaimana dalam Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dengan tepat. Selanjutnya akan Bapak tayangkan video pembelajaran pada hari ini, yaitu Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Coba kalian amati, kalian perhatikan, boleh ditirukan video yang akan Bapak tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki di bab 3, yaitu dengan judul sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Ini adalah materi di bab 3 yang nantinya akan kita bahas di pertemuan hari ini. Jadi sebelum saya memulai pembahasannya, saya mengimbau kepada adik-adik supaya ketika mengikuti materi saya, adik-adik membuka buku paket dan buku LPS masing-masing, serta menyimak dari apa yang sudah saya bahas di video kali ini. Kemudian saya mengimbau kepada adik-adik juga supaya tidak di skip videonya ya, supaya nanti adik-adik tidak tertinggal informasi-informasi penting yang ada pada video yang saya sampaikan. Kurang seperti itu. Langsung saja memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تعدى
inna alaina lal huda. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah bunyi dari bacaan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Maaf tadi itu ayatnya sampai 12. Situ yang saya cantumkan adalah ayat 1 sampai 12. Namun pembahasan kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 saja. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiap baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Itu adalah arti dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya mengenai surat Al-Lail, yaitu kita akan membahas tentang asbabun nuzul surat Al-Lail itu sendiri. Asbabun nuzulnya apa? Turunnya ayat. Yang Sebab turunnya ayat. Jadi asbabun nuzul itu adalah bisa disebut dengan istilah sebab turunnya surat Al-Lail, atau bisa disebut juga dengan sebab-sebab turunnya surat Al-Lail. Dan di sini bahasa Arabnya adalah asbabun nuzul. Itu adalah arti dari asbabun nuzul itu sendiri. Kemudian sebab-sebab turunnya surat Al-Lail ini adalah berawal dari peristiwa seorang fakir miskin yang mengambil buah kurma yang telah jatuh dari pemilik pohon kurma yang berakhir. Nah, kemudian dengan adanya peristiwa tersebut turunlah surat ini sebagai petunjuk yang membedakan kedudukan dan kesudahan orang bakhil dengan orang yang dermawan. Itu adalah asbabun nuzulnya surat Al-Lail. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Ini adalah perincian dari kandungan surat Al-Lail ayat per ayat. Ini adalah yang pertama, itu Allah bersumpah dengan menyebutkan gelapnya malam, terangnya siang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Dan hal tersebut ini terdapat pada awal surat Al-Lail, yaitu ayat 1 sampai ayat 3. Ini adalah kandungan atau maksud dari surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian pembahasan yang selanjutnya terkait dengan kandungannya, yaitu di sini membahas pada ayat 4 ini menyebutkan bahwa sesungguhnya usaha atau perbuatan yang dilakukan setiap manusia itu berbeda-beda. Dan dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 7, yaitu Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan dan disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa dan mau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah isi dari kandungan surat Al-Lail ayat 4 dan ayat 6 sampai ayat 7. Ya, seperti itu ya. Kemudian kandungan yang selanjutnya yaitu pada ayat 8 ini terdapat lafaz yang artinya merasa dirinya. Yang dimaksud di sini merasa dirinya cukup bukan berarti maksudnya adalah dirinya itu bersyukur, bukan. Kalau di ayat 8 surat Al-Lail ini maksudnya adalah dengan kata ini mereka atau orang-orang yang mengatakan seperti ini itu tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa. Nah, maksudnya di sini berbeda ya, bukan maksudnya di sini bersyukur, tapi maksudnya adalah mereka ini tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pun yang dimaksud dengan mendustakan pahala, dari sini mendustakan pahala terbaik yang terdapat pada ayat ke-9 adalah mengingkari atau tidak percaya dengan adanya balasan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang baik. Mereka itu tidak mempercayai bahwasanya Allah nanti akan memberikan pahala terbaik yaitu surga bagi orang-orang yang beramal baik. Itu mereka tidak mempercayai seperti itu. Kemudian kandungan ayat ke-10 sampai ayat ke-11 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang lahir atau bisa dikatakan dengan istilah pelit, istilahnya kita, dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang baik akan diberikan kesusahan dan jalan yang sulit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
pada ayat 10 dan 11 ini menjelaskan, ya saya ulangi lagi, memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik itu akan diberikan kesusahan dan jalan yang sulit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu, hartanya yang dimiliki selama hidupnya itu tidak akan memberikan manfaatnya ketika dia sudah meninggal dunia. Alhamdulillah min dzalik. Itu adalah penjelasan dari kandungan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Ini kesimpulannya yang bisa kita dapat, keseluruhannya tadi, kesimpulan dari kandungan dari surat Al-Lail, yaitu surat ini membicarakan tentang kemurahan Allah SWT terhadap perbuatan dan amal perbuatan manusia yang bermacam-macam. Kemudian perbedaan amal tersebut memiliki konsekuensi atau akibat yang berbeda pula, yaitu kebahagiaan dan kesengsaraan atau kebinasaan. Pada akhirnya semua bermuara pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibalas dengan surganya dan kemurkaan Allah yang diturunkan melalui nerakanya. Itu adalah kesimpulan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Mungkin pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat buat adik-adik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kalian mengamati tadi video pembelajaran tentang Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11, kalian sudah melihat, memperhatikan dan mencerna. Akan Bapak tanya. Silakan kalian memberikan pertanyaan masing-masing kelompok 1 sampai 6. Oke, kelompok 1, coba sudah ada pertanyaannya? Coba, acau. Ya, berdiri, dibacakan pertanyaannya. Ulangi Pak, catat dulu pertanyaannya. Kelompok 1. Kelompok 1. Tadi apa? Surat Al-Lail terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari berapa ayat? Oke, kelompok 2. Kelompok 2, silakan berdiri. Pertanyaannya. Quran surat Al-Lail termasuk juz berapa, Pak? Oke. Al-Lail. Kelompok 3. Silakan. Surah Al-Lail apa artinya, Pak? Kelompok 3. Surah Al-Lail apa artinya, Pak? Surah Al-Lail Apa artinya? artinya, oh ya. Kelompok 4. Bagaimana cara menghafal Al-Quran lebih cepat? Cara kelompok 5. Kalau orang yang dermawan balasan dari Allah apa, Pak? Yang keras mungkin, yang keras biar yang tidak juga. Kalau orang yang dermawan balasan dari Allah apa, Pak? Oke. Ya, kelompok terakhir 6. Kalau orang yang sulit akan mendapat balasan apa dari Allah, Pak? Oh, sebaliknya. Oke. Oke. Coba pertanyaan dari kelompok 1. Surat Al-Lail terdiri dari berapa ayat? Oke, ada yang bisa menjawab? Oh ya, Adi, coba berdiri. Ada berapa ayat Quran surat Al-Lail? 21. Betul tidak? Betul. Keren. Oke, tadi pertanyaan kelompok 1 sudah
dijawab oleh kelompok berapa tadi hadis? Kelompok 5. Betul. Quran surat Al-Lail itu ada 21 ayat. Hanya yang kita pelajari di sini itu 11 ayat. Makanya kalian nanti harus bisa menghafal, membaca dan menghafal. Kemudian kelompok 2 pertanyaannya Quran surat Al-Lail termasuk juz yang keberapa? Siapa yang bisa jawab? Ya, kelompok 1 yang menjawab. 30. Berdiri. Ada berapa? Juz berapa? 30. Ya, juz 30. Betul apa salah? Betul. Oke, sekarang. Luar biasa. Untuk selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3. Tadi sudah Bapak tulis. Pertanyaannya, Quran surat Al-Lail artinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok berapa? Ya, langsung kelompok 2. Berdiri silakan jawab. Artinya demi malam. Iya, betul atau salah? Oke, coba selanjutnya. Kenapa diambil namanya Quran surat Al-Lail? Iya, betul sekali, luar biasa. Selanjutnya pertanyaan kelompok 4, perhatikan pertanyaan kelompok 4. Ayo, pertanyaan kelompok 4. Bagaimana cara menghafal Al-Quran lebih cepat? Luar biasa nih. Siapa yang bisa jawab? Kelompok berapa? Jari. Oh ya, kelompok 6. Silakan dijawab. Baca dengan benar dan diulang-ulang. Ya, boleh. Tepuk tangan. Agar kita nanti mudah menghafal, bisa menghafal dengan fasih, benar, kita bersama-sama membaca bareng bersama video sebelum nanti kita bahas satu persatu. Perhatikan. Bareng. Untuk lebih jelas lagi, kalian nanti bisa membaca dengan benar. Perhatikan, Bapak membaca, kalian menirukan seperti tadi video. Coba siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum
Ulang kompak. Inna sa'yakum lasyatta. Wa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Perhatikan, ulang lagi. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa saddaqa bil husna. Lagi ayat berapa? 8. Perhatikan, disimak. Wa kadzdzaba bil husna. Lagi yang apa? Wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ayat terakhir diulangi, perhatikan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Perhatikan, hurufnya itu lebih panjang karena matsilah tawilah. Nanti ya, mungkin dipanjangkan. Ulang lagi, perhatikan, dengarkan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Pasti. Shadaqallahul adzim. Ya, masih. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok dan nanti dipresentasikan jawabannya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, kelompok 4 mana? Kelompok 5, kelompok 6. Silakan kalian kerjakan. Selanjutnya, setelah kalian berdiskusi, perhatikan. Setelah kalian berdiskusi, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Semua kelompok 1 sampai 6. Silakan kelompok 1 dulu. Yang pembicaraan berdiri. Artinya di malam apabila menutupi cahayanya.
Betul tidak? Betul. Oke, kelompok 2. Diri. Artinya dan siang apabila terang benderang. Betul tidak? Betul. Kelompok 3 selanjutnya. Ulangi. Kolakol. Khalaqal dzakara wal unsa. Iya. Dan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kelompok 4. Iqbal. Ulangi. Intasya. Memang berbeda juga. Lanjutkan kelompok 5. Berdiri. Artinya tetapi orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ya. Kelompok 6. Terakhir kelompok 6. Sekali lagi yang keras. Wasadaqabil husna dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baiklah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Mari kita simpulkan pelajaran pada pagi hari ini tentang isi kandungan Quran surat Asyam ayat 1 sampai 11. Coba, apa isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 bersama-sama? Isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 adalah landasan bagi orang-orang yang beriman dan landasan bagi orang-orang yang bakhil atau bakhil itu atau pikir atau alias pelit. Coba kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 11. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasatta luar biasa. Kita sudah mempelajari materi pada hari ini dan kami ingatkan kembali materi selanjutnya minggu depan kalian menghafal Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 secara individu. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dari saya selaku Ibu Mapel Quran Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Fitini wadunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PPL RPP yang kedua dari saya. Tentunya masih banyak kekurangan, maka dari itu mohon masukan yang bersifat membangun untuk ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.